Sobat DNTV, saat ini saya sudah berada di depan gerbang Masjid Rahmatan lil Alamin, di mana akan dilaksanakannya perayaan 1 Suro 1445 Hijriah di Pondok Pesantren Al Zaitun dengan tema toleransi dan perdamaian untuk persatuan menuju kebangkitan kembali Indonesia Raya. Ikuti terus DNTV, inspiratif terpercaya.
Sahabat DNTV, saat ini saya bersama dengan abang kita, Abang Pablo Benoa ya Bang ya, YouTuber terkenal yang hari ini memang lagi viral-viralnya. Nah, saya mau mencoba mengkonfirmasi tentang apa yang hari ini dilakukan oleh abang di Mahat Az-Zaitun di perayaan 1 Syuro 1445 Hijriah. Gimana Bang kesannya Bang? Coba Bang cerita ke kita. Kalau dari acaranya sih keren, megah gitu ya. Pengunjungnya banyak, yang euforianya begitu besar gitu dari santri, wali santri, dari tamu undangan lah. Yang membuat saya tuh makin penasaran itu kan sebenarnya apa yang jadi bahan omongan di luar kan gitu. Orang bilang apa? Oh di sini ini ada apa namanya? Lempar jumroh. Tawaf apa segala macam, seolah-olah kalau naik hajinya itu ya udah di 1 Muharram. Rasa penasaran saya muncul kan. Kebetulan saya belum haji kan. Nah, datang kali aja saya pulang-pulang langsung ada H-nya di belakang. Dan di depannya kan, Haji Pablo betul semua. Ternyata nggak dapet. Ya, ternyata nggak ada gitu. Jadi ya sudah, akhirnya saya melihat ya ini perayaan yang menurut saya apa ya? Kalau menurut saya Al-Zaitun ini membuat satu gebrakan baru untuk kehidupan kita bertoleransi sebenarnya. Itu kan poinnya kan. Jangan ngomong inilah, jangan ngomong toleransi, kita harus tegakkan toleransi, tapi kalau seandainya Al-Zaitun itu di ujuk-ujuk katanya toleransi yang kebablasan. Kan gitu. Dari mana kebablasan? Kita di sini tetap datang tuh banyak orang yang non muslim gitu ya. Datang kemari itu tetap ngikutin aturannya yang diberlakukan oleh Al-Zaitun. Kebablasannya dari mana? Kan gitu. Kecuali orang-orang non-muslim datang melakukan peribadatan apa namanya, dia di sini ya iya, itu disebut kebablasan kan begitu. Dia datang, dia sadar betul orang-orang non-muslim itu sadar sebagai bintang tamu kok, sebagai tamu kok di sini. Terus apa yang salah dari Al-Zaitun? Maka ya saya bertentangan aja sama orang-orang yang di luar yang ngomong gitu. Ada pesan mungkin Bang buat teman-teman yang masyarakat umum yang di luar sana yang memang belum pernah merasakan apa yang abang rasakan setelah abang datang langsung ke Mahat Al-Zaitun. Mungkin bisa bagi-bagi pengalaman buat teman-teman yang lain. Sebenarnya tadi kan saya udah di sana tersempat udah kasih potongan gitu ya. Siapa sih yang membuat tuduhan-tuduhan itu? Ada ketidakkonsistenan tidak konsisten terhadap tuduhan-tuduhan itu yang sebenarnya membuat kita itu harus sebenarnya tidak percaya sama omongan atau tuduhan yang ada di luar. Contoh misalnya orang bilang di sini apa namanya radikal begitu, tapi ada juga dalam waktu yang bersamaan tuduhan orang mengatakan di sini ini toleransi yang kebablasan. Logika kita di mana gitu? Ada radikalisme, lalu di sini ada toleransi yang kebablasan. Ini dua udah bertolak belakang kayak air dan minyak kan nggak akan mungkin pernah bersatu. Betul nggak? Iya. Ya itu tuduhan yang menurut saya yang patut untuk tidak dipercaya karena dua hal ini bertolak belakang. Siapa yang benar kan begitu? Lalu ada orang bilang di sini terafiliasi dengan NII. Terus ada orang yang bilang apa namanya Syekh Panji Gumilang dengan Al-Zaitun itu adalah bentukan pemerintah untuk menghancurkan NII. Loh berarti Syekh dibenci dong sama NII harusnya. Lalu afiliasinya dari mana? Kan begitu. Artinya juga kembali lagi tidak sinkron kan begitu. Terus dibilang ada perjinahan dan sebagainya gitu ya. Nah kita tahu NII itu apalagi kalau dahulu tuh sejarahnya Darul Islam kan gitu ya, itu menegakkan syariat Islam yang begitu sangat ketat sekali. Katakanlah benar ada NII di situ, dari mana jalannya zina itu disahkan di sini? Ini kan nggak mungkin gitu. Jadi semuanya itu bertolak belakang dari apa yang dituduhkan. Lalu orang juga sampaikan tentang apa? Penistaan agama. Sekarang saya tanya deh, penistaan itu apa sih? Penistaan itu kita merendahkan, menghina kan begitu. Pertanyaan saya, merasa terhina nggak sebagai muslim? Enggak dong, dengan pernyataannya Syekh. Malah saya setelah mendengar pernyataan saya menjadi bangga sebagai seorang muslim. Kan itu poinnya. Lalu parameternya sebuah agama menjadi direndahkan itu apa? Menurunnya umat kah? Kalau menurunnya umat, tentu tidak. Malah setiap hari bertambah terus umat Islam. Dia kan di seluruh dunia.
Lalu apa parameternya? Psikis. Banyak orang yang merasa tidak terima dengan perkataan Syekh. Lah bagaimana dengan kita yang menerima perkataan Syekh? Apa kita tidak dihitung? Jadi ini kita kalau mau hidup bernegara di Indonesia, ingat ya, Pancasila itu memang menyatakan bahwa kita itu ketuhanan yang Maha Esa. Kenapa tidak Pancasila itu dibuat ketuhanan yang Maha Tunggal? Atau ketuhanan yang Maha Benar? Kenapa nggak dibuat begitu? Selalu disebut dengan ketuhanan yang Maha Esa. Di situ menunjukkan, lu mau agama apapun, kita sadari betul bahwa ketika lu menjadi warga negara Indonesia, lu tuh ciptaan Tuhan yang sama dengan kita gitu. Kita ini terdiri dari berbagai macam agama begitu ya. Tetapi kita yakini Indonesia ini didirikan, kita yakini pencipta kita itu sama. Yang melahirkan kita itu di dunia ini yang apa namanya? Ya, yang maha kuasa lah terhadap kita itu sama, satu, yang paling esa. Makanya disebut esa. Esa itu bukan artinya satu. Satu tapi terdiri dari banyak, kan gitu. Ya, ini kan kembali lagi kepada masyarakat. Kalau Anda tidak percaya, Anda tinggal tunggu waktu yang nanti akan buktikan. Tapi kalau Anda nggak sabar sama itu, ya datang kemari. Datang kemari, lihat langsung apa yang terjadi di sini. Kayaknya lebih ini kan, lebih afdol, lebih puas, lebih real. Banyak hal di sini yang bisa kita lihat. Saya dari kemarin itu jujur saya mau cari itu mana bunkernya, mana apa, nggak ada saya ketemu. Saya pengen tahu gitu loh. Saya mau tahu kalau memang misalnya ada bunker-bunker begitu apa segala macam, justru apa namanya, saya penasaran gitu. Bang, sebagai praktisi hukum nih, melihat lawyer ya, melihat kasus ini akan berakhir di mana dan kira-kira kalkulasi abang sebagai lawyer ini seperti apa? Gini ya, saya nggak berani mendahului penyidikan karena nggak etis gitu, terhadap sesuatu yang sedang bergulir sekarang. Cuman saya masih punya keyakinan bahwa saat ini penyidik pun punya hati nurani, gitu. Punya hati nurani dan punya akal. Satu sisi sekarang begini, kalau saya ditanya secara pengalaman saya begitu, melihat pengalaman saya selama menjadi praktisi hukum, lalu melihat bagaimana kehidupan sosial di Indonesia saat ini, setiap sesuatu yang viral ada desakan masyarakat yang begitu besar, meskipun itu kita tahu apa namanya emang dibuat-buat begitu ya, pasti akan jatuh korban biasanya akan ada penyelidikan, penyidikan, penetapan tersangka, itu biasanya ada. Sehingga di sini saya justru mengajak teman-teman yang memang mengetahui bahwa di Al Zaitun ini tidak sama seperti apa yang dituduhkan, untuk mengimbangi itu di dalam opini media gitu ya. Jangan diam dan jangan takut. Keluar semua, tunjuk gigi. Kita apa namanya? Kita kawal kasus ini gitu loh. Kita teriakkan kebenaran kalau memang kalian merasa benar, kan itu poinnya. Nah, banyak sekarang saya lihat orang-orang yang menjadi contoh, misalnya ada wali santri di sini disuruh tampil membela, aduh nggak berani nggak ini Justru ini saatnya kalian jangan bicara bahwa wah saya membela Al Zaitun, harusnya Al Zaitun nggak begitu, tapi nggak berani bersuara. Karena kalian nggak berani bersuara, akibatnya apa? Opini yang menyatakan Al Zaitun itu negatif, ya ujung-ujungnya terus bergulir. Semakin besar ya akhirnya nanti akan jadi korban. Kan itu. Lalu kalau kita lihat proses penyidikan, misalnya penyidik memanggil MUI sebagai saksi ahli, menurut saya itu kurang menjunjung asas keadilan menurut saya. Sekarang gini, pernah tahu nggak ada MUI bikin fatwa nonton infotainment haram? Pernah tahu nggak? Terus yoga, tahu nggak yoga kan? Terus ada lagi pernah menjadi wacana orang kaya yang membeli BBM bersubsidi haram, dosa. Coba MUI ini Tuhan apa bukan? Ngerti gak? Iya. Jadi saya melihat bahwa lembaga MUI ini perlu ada perbaikan yang besar di dalam MUI itu. Karena agak nyeleneh juga gitu fatwa-fatwanya begitu, yang dia keluarkan gitu. Sehingga saya nggak mengatakan bahwa MUI salah ya. Tapi dalam hal ini kita hargai pendapat MUI. Tapi kalau kita sudah bisa menghargai pendapatnya MUI, harusnya MUI juga menghargai pendapat kita dong. Betul nggak? Iya.
Beda pendapat itu wajar kok. Iya. Sekarang saya kasih contoh satu. Ada mazhab Maliki. Iya. Kita katakan Imam Malik lah ya. Dia punya murid dulu namanya Imam Syafi'i. Iya. Betul dong? Nah, lalu dia mengatakan kepada Imam Syafi'i, lu harus cari guru yang lebih pintar dari saya. Kan gitu kan, dia suruh Imam Syafi'i pergi. Gak lama Imam Syafi'i membuat mazhab barunya, kan gitu kan? Iya. Namanya mazhab Syafi'i. Pertanyaan saya, mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i ada perbedaan apa? Banyak. Banyak. Bayangkan, pasti ada perbedaan banyak. Kalau nggak ada perbedaan banyak, harusnya ini berdua gabung nih. Iya. Bener kan? Jadi satu mazhab aja, kenapa harus berpisah? Saya membayangi kalau seandainya Imam Syafi'i ada di kehidupan yang sekarang dan adanya di Indonesia, pasti Imam Syafi'i akan dituduh sebagai penistaan agama. Logikanya seperti itu. Iya. Maksud saya itu biar masyarakat tuh coba lebih cerdas, jangan ambil kalimat sepotong-sepotong. Saya justru lebih menduga, kan sekarang gini, Syekh Panji Gumilang, kita kembali ke NII-nya ya. Syekh Panji Gumilang itu disebut-sebut orang sebagai katanya terafiliasi dengan NII. Padahal pada faktanya, Syekh itu kata orang pemerintahan nih adalah ciptaan katanya untuk menghancurkan NII. Kayak begitu. Lalu kemarin saya baru nonton wawancara, ada salah satu di TV One yang katanya pernah di sini lah ya. Dia katakan dia sedih katanya. Apa yang menjadi sedih? Karena ternyata Al Zaitun itu adalah buatan pemerintah. Dia bilang gitu. Iya. Berarti yang memviralkan ini ya orang-orang NII. Saya langsung ngatakan gitu dong. Mereka tidak terima kalau pemerintah yang membentuk Al Zaitun. Benar nggak? Logiknya seperti itu kan? Maka saya bilang hati-hati kalau masyarakat itu mau membuat memberikan tuduhan, menerima informasi itu harus hati-hati. Pilih dan pilah yang mana yang benar, yang mana yang salah. Itu. Jadi ceritanya korelasinya nggak nyambung gitu. Iya justru nyambung, tapi justru membuat mereka tuh menyiram kotoran ke wajah mereka sendiri. Itu kan. Kalau menurut saya ya. Gitu. Saya bukan maksudnya mengatakan saya membela personal, saya tidak membela personal, tapi saya membela apa yang menurut saya benar. Gitu. Terus youtuber juga banyak nih zaman sekarang. Aduh, saya nggak membela. Saya ada di tengah-tengah. Tahu nggak, netral itu adalah gaya Eropa, tahu nggak? Itu zaman Eropa tuh orang-orang menggunakan kata netral, independen itu untuk untuk mengucilkan diri orang lain. Gitu. Justru menurut saya ketika kita menjadi seseorang yang berbicara di ruang publik, yang harus kita tunjukkan itu integritas. Kalau netral namanya pengecut, dia tidak berani berpihak kan, dia kan malah penakut itu namanya. Nah justru kita sebagai orang yang berani berbicara di ruang publik, maka kita harus berani menunjukkan sikap. Itu baru disebut orang kesiapan seseorang untuk berhadapan di dalam ruang publik. Kalau enggak ya nggak usah jadi youtuber lah, ngapain sih? Kan begitu. Iya. Orang netral itu berarti orang dungu gitu, orang yang nggak punya pikiran baru disebut netral, betul nggak? Betul. Independen gitu, itu menurut saya bullshit. Bang, sejumlah pengacara juga kan sudah menyatakan untuk membela itu ya. Panji Gumilang kalau misalnya melangkah ke lebih jauh ya. Nah, abang sebagai sebagai lawyer tadi sempat menyatakan bahwa akan pasang badan juga. Ya. Betul kan? Seperti apa? Gini. Saya yakin begitu banyak pengacara-pengacara hebat yang sudah mendampingi Syekh itu jauh lebih jago dari saya dan jauh lebih punya pengalaman. Gitu. Jadi saya kira cukuplah pengacara yang ada mengawal Syekh untuk mendampingi Syekh dalam kasus hukum tersebut. Tapi kalau memang dibutuhkan, diminta sama Syekh ya saya pasti harus turun. Saya pasti lakukan itu. Gitu. Yang saya sebut dengan pasang badan adalah begini, saya ada rencana memang dalam waktu dekat saya akan meminta melakukan satu gerakan begitu, meminta pemerintah untuk mereview apa atau tindakan yang selama ini sudah dilakukan oleh MUI. Itu dulu tuh yang pertama yang saya mau lakukan. Mungkin rencana saya seperti itu. Yang kedua, saya sempat tadi menawarkan kepada nggak usah takut kalau masalah rekening kalau ditutup ya saya siap untuk membiayai operasional pendidikan Al Zaitun sampai rekening kebuka gitu. Itu sih kira-kira kebuka nggak? Ya nanti kita tinggal lihat. Harusnya sih kebuka lah. Apa yang mau disampaikan di sini? Diblokir kenapa? Ini kan
menjadi pertanyaan banyak orang. Betul. Pemerintah juga harus terbuka dong. Diblokir kenapa? Benar nggak? Jangan kita blokir kan kalau tidak ada asas keadilan di sana, memblokir itu namanya jolim. Iya. Betul dong? Maka pemerintah harus memberitahu, mengedukasi kepada orang kenapa itu diblokir. Itu dulu pertama, beritahu gitu. Oh, karena ada dugaan penyimpangan dana BOS misalnya. Lalu pertanyaan saya, berapa nilai total yang disita? Katanya ada 16 triliun lebih. Dana BOS yang diterima berapa? Hitung-hitungan katanya ada 100 sekian miliar. Ya sudah, itu saja yang diblokir, sisanya kembali ngapain lagi? Dipusingkan. Kan itu maksud saya begitu loh. Jadi karena di sini banyak terkait dengan hidup hajat hidup orang banyak begitu. Orang-orang yang ada di sini, santri-santri di sini membutuhkan asupan ilmu setiap harinya agar mereka itu bisa menjadi orang yang berguna di kehidupan mendatang. Dan kalau seandainya pemerintah malah seolah-olah memblokir tanpa alasan dan sebagainya begitu, justru menurut saya ada yang salah dengan kebijakan itu. Itu sih. Oke. Terakhir Bang, Ya. mungkin kesan Abang selama di Mahat Al-Zaitun ya, sudah mungkin berkomunikasi dengan saya atau mungkin mendengar apa yang saya sampaikan, apa kesan Abang setelah ketemu dengan Syekh Panji Gumilang? Menurut saya Syekh itu adalah orang yang cerdas gitu. Orang yang cerdas, orang yang ya pendidik gitu. Saya nggak sepakat kalau orang bilang maksudnya Syekh itu adalah kiai atau ustadz. Saya lebih setuju bahwa Syekh itu adalah pendidik. Lalu kalau kita bicara semua permasalahan yang ada di sini, ya saya berani sampaikan sejauh ini yang saya lihat sebatas normal dan tidak ada yang patut untuk dipermasalahkan. Termasuk dari ucapan-ucapan Syekh, menurut saya itu dalam konteks yang sangat wajar sekali. Saya kasih contoh ini terakhir nih. Syekh mengatakan apa yang katanya Al-Quran itu adalah ucapan daripada Rasulullah, bukan ucapan daripada Allah. Kalau seandainya dibalik dari tuduhan itu kan dinyatakan bahwa Syekh katanya menistakan agama. Kalau sekarang kita balik, yang mengatakan bahwa Al-Quran adalah ucapan Allah itu justru yang menista agama. Kita punya bisa membuat satu satu alibi. Bukan alibi. Kalau kita alibi berarti kita salah. Tapi kita menggunakan logis kita untuk berbicara kepada orang. Satu, tahu nggak kalau kita bicara ucapan, memberikan satu ucapan. Ucapan itu hanya bisa keluar, hanya bisa disampaikan bila mana makhluk itu punya mulut. Oke? Mulut itu adalah sifat yang harusnya dilekatkan kepada manusia, bukan kepada Allah. Tapi kalau kita lekatkan itu kepada Allah, berarti kita mendegradasi Allah. Bolehkah kita mengatakan bahwa orang yang mengatakan bahwa Al-Quran adalah ucapannya Allah, lalu kita katakan itu sesat? Yang satu. Yang kedua, Al-Quran itu artinya apa sih? Tunjuk. Bacaan. Ya, saya ini bukan orang yang jago-jago agama banget, tapi kalau basic ikroma paham lah gitu ya. Dan sekarang Al-Quran itu artinya bacaan. Oke. Bacaan bisa ada karena ada yang menulis. Ya dong, kalau nggak ada nggak mungkin ada bacaan. Betul. Kita buat satu bacaan nih, berarti ada yang nulis. Ada yang nulis. Nah, dari sejarah siapa sih yang menulis Al-Quran? Sahabat Rasul. Sahabat Rasul ada 4 orang. Mereka ini, pertanyaan saya, mereka ini mendapatkan wahyu atau firman Allah ini langsung dari Allah atau mendengar dari Rasulullah. Nabi? Nabi. Dari Nabi. Nabi mengucapkan kepada mereka itu menggunakan kata-kata bukan? Iya. Itu disebut kalam bukan? Iya. Ya sudah, apa lagi? Selesai. Jadi logik bermain. Lalu karena ada permasalahan teknis soal, ayo Al-Quran ini dari mana? Ini kita langsung menyatakan, lu sesat, lu benar, gua benar, lu sesat. Gimana? Dari mana akalnya gitu loh? Seolah-olah yang menunjuk ini udah kayak Tuhan aja yang tunjuk-tunjuk orang bilang orang sesat. Itu yang buat saya sebenarnya nggak setuju dengan apa yang selama ini dituduhkan luar. Itu
Kalau memang gara-gara omongan saya ini lalu saya dilaporkan penistaan agama, saya lawan sampai akhirat. Betul, saya ngomong. Itu. Tapi tidak dipotong. Itu dari omongan saya. Siap. Siap. Oke, Bang, terima kasih Jadi nggak atas siap banyak haternya siap nih. ya. Justru dari banyaknya haters pasti saya banyak fans. Oh iya fans ya. Berbanding. Banyak viewer. Terima kasih Bang Pablo Siap, atas siap. wawancaranya. Semoga apa yang disampaikan Abang bisa memberikan pencerahan terhadap masyarakat dan teman-teman di Amin. luar sana ya, dan sebagai apa pembanding Ya. dari apa yang menjadi berita di media sosial saat ini. Ya. Oke, terima kasih Thank you. sahabat DNTV. Berjumpa lagi dalam wawancara selanjutnya. DNTV inspiratif terpercaya. Oke, Bang. Thank you.